Hai, baik lagi dengan Oki Prasetyo di Oki_Prasetyo 27 channelnya YouTube. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semuanya. Sahabat-sahabat disabilitas maupun sahabat-sahabat non-disabilitas. Saya pakai kata sahabat aja ya, biar semua sama gitu ya. Jadi kalau bicara sahabat, ya untuk sahabat non-disabilitas maupun yang disabilitas, khususnya tunanetra, dimanapun kalian berada. Ya, hari ini kita senang-senang, nggak masuknya adalah ke list tetap bicara gadget, tapi hari ini saya akan unboxing suatu perangkat, bukan utama sih, ini lebih ke support karena saya akan unboxing dua produk yang ujungnya akan jadi satu karena kalau nggak ada yang satunya nggak akan berguna gitu. Jadi dua produk tapi akan jadi satu. Yaitu saya akan unboxing. Di sini ada, kelihatan nggak ya? Pertama ini adalah, kelihatan nggak ya? Sebentar. Nah, ini dia. Ini, tadi depannya mana ya? Ya inilah ya tunanetra kalau bikin video kotak nggak tahu depannya mana, tapi yang jelas ini adalah ini kayak depannya. Ini adalah kabel USB-C to C, Type-C to Type-C dari Anker. Ini ada kabel Anker Powerline 3. Saya lupa ininya kalau nggak salah 82 berapa gitu, saya lupa. Ini katanya lebih cepat. Nanti kita buktikan ya, katanya lebih cepat. Sederhana kok, isinya nggak yang ribet, cuman kabel aja gitu. Ya, yang kedua, harusnya tebal nih, gede. Ini harusnya ini ada power adapter. Yes, ini adapter 25 watt, Anker juga, yang 25 watt fast charging. Dia model yang bisa dilipat ujungnya, jadi kecil dan bisa dilipat. Mungkin akan enak ketika kita pergi atau kita traveling dengan kita berpergian, kombinasi ini akan lebih nyaman. Kalau di keterangan di official store-nya, ini dikhususkan untuk produk-produk Android khusus Samsung, terus ya sejenisnya ya. Cuman apakah bisa untuk iPhone? Yang notabene kalau iPhone kan harusnya dengan format power delivery ya, gitu. Ini kan bukan, ini lebih ke fast charge atau quick charge untuk Samsung. Ya, karena saya kan pakai ini Samsung Note 20 gitu kan. Jadi ini kombinasinya untuk ini gitu. Jadi dua benda kombinasi adalah untuk si, kita nggak ya? Ini adalah untuk ini gitu. Jadi ya nanti kita akan bandingkan dengan kabel bawaannya. Sebenarnya udah ada adapter sama kabel bawaan dari Samsung Galaxy Note 20 ketika memberikan, kan masih ada adapter sama kabelnya ya. Tapi itu kan saya simpan gitu. Tapi sebelum saya simpan, saya akan buktikan apakah si Anker Powerline 3 dengan adapter 25 watt ini bisa lebih cepat atau bagaimana. Kita mulai ya. Kabelnya dulu ya, saya akan buka kabelnya dulu. Masih di segel ya teman-teman. Oh ya, ini saya tidak disupport ya, saya tidak di endorse oleh Anker, saya beli sendiri totally. Jadi kemarin itu harga sebelum, jadi saya beli ini hari Senin di setelah jam 6 lah ya, karena keterangan ada flash sale setelah jam 6 di Shopee. Di Shopee setelah jam 6 sore ada flash sale, maka saya beli itu dari harga aslinya itu 300.000 sekian. Harga aslinya 300.000 sekian, terus dia udah diskon juga jadi harga 170 120 di 100.000 sampai 150.000 sekian.
Nah, di flash sale ada dapat flash sale lagi, saya dapat kena di harga 99.000. Lumayan ya gitu untuk kabel power port power line 3 yang notabene dari satu produk ternama juga. Lumayan nih, agak susah juga ternyata. Sebentar. Ini gimana nyopotnya? Dia begini, dia ada stripnya. Coba bisa tarik nih apa di rem. Sebentar. Gimana? Harusnya ada dibuka di sini. Ini gede. Wait a minute. Coba ya teman-teman, namanya juga tunanetra, buka dus ya beginilah. Dan rumah lagi kosong, nggak ada orang. Oke, begini, sip. Satu sudah kebuka, oh gini. Oke, fine, alright. Kita masukin lagi dulu, kita pinggirkan dulu deh. Yang ini, nah ini jatuh, biar aja, nanti aja. Oke. Ini kabelnya saya beli warna apa ya? Saya belinya hitam ya. Ini ada stripnya, enak nih ada stripnya. Jadi bisa dirapihkan gitu ya, enak. Let's see, panjangnya kalau di situ keterangannya 0, biasa 1 meter. Kok copot sih? Sebentar, ini kok copot? Dia begini. Coba nanti deh. Nah, ini saya taruh sini dulu aja. Oke. Kabelnya lumayan 1 meteran lah ya. Dan coba kita masukkan ini saya coba masukin di Samsung saya ya. Di belakang di port USB-C-nya. Apakah aman? Ya, aman. Satunya yes, aman. Oke, jadi dengan casing Spigen Tough Armor ya, dengan casing Spigen Tough Armor yang juga tidak disponsorin ya. Saya senang banget menyebut tidak sponsor karena emang masih pemula ya, jadinya ya tidak disponsorin sama siapa-siapa. Nggak apa-apa. Ini masih saya beli sendiri. Jadi cari-cari yang ya flash sale gitu deh, gitu biar lebih hemat. Oke, itu tadi untuk kabelnya. Sekarang kita buka yang ini ya, adaptornya. Oke, kita buka di belakang. Untungnya mudah, nggak usah pakai pisau, jadi bisa dengan dikretek dikit aja. Yes, gadget. Oke, kita ambil saja karena cuma adaptor doang. Lumayan gede ternyata ya, gede juga. Oke, katanya sih bisa dilipat, tapi kok gede banget ya. Oh, kita coba lihat lipatnya gimana ini ya. Ini adaptornya adaptor 25 watt. Gede ya. Jadi sahabat-sahabat disabilitas netra, saya lagi nunjukin kabel adaptor dari Anker power port kalau salah 25 watt fast charge untuk Samsung. Lipatnya gimana ya? Gede banget. Ya, harusnya bisa dilipat ya, tapi nggak apa-apa ya. Coba kita plug in, kita satukan kedua. Jadi sebentar, kamera saya nggak pas kayaknya. Oke, di sebelah tangan kanan saya megang kabelnya.
Di tangan kiri saya megang power port-nya atau adaptornya. Kita colok ya. Oke. Sip, udah gitu aja kayak biasa lah ya. Nah, sebentar, izin. Ini adalah sekarang saya megang kabel dan adaptor bawaan dari Samsung Galaxy Note 20 saat saya membelinya, gitu ya. Ini kabelnya. Kita bandingkan dulu ya kabelnya ya. Kita bandingkan besarnya, besar mana nih? Tadi saya bilang nyaman dibawa kemana? Saya pikir kecil, gede loh. Ternyata, aduh, gede banget. Oke, kita lihat. Kita ukur panjang kabelnya dulu. Mudah-mudahan saya nggak salah, gitu ya. Bandingin kabelnya panjangan mana, gitu. Oke. Oh, panjangan yang anchor. Panjangan anchor. Panjangan yang anchor. Enggak di, panjangan yang Samsung malah sepertinya. Sebenarnya panjangan yang Samsung. Panjangan yang Samsung. Anchor pendek ternyata. Tapi lebih tebal anchor. Kita lihat ini yang ya seperti panjangan yang Samsung daripada yang anchor. Tapi nggak apa-apa, lebih pendek lebih enak. Benar kan ya ini anchor, ini Samsung. Kita lihat nanti ya. Nah ini adaptornya. Adaptornya kita bandingkan yang sebelah kanan dari Samsung, yang sebelah kiri anchor. Lumayan gedean yang anchor. Nah, ini disclaimer-nya teman-teman. Disclaimer-nya ini nih. Kita bicara disclaimer-nya. Memang untuk handphone zaman sekarang sudah support untuk fast charging, sudah support untuk kapasitas yang di atas 20 watt. Ada yang sampai kayak Xiaomi kan, seperti yang saya bilang, saya tertarik salah satu ketertarikan saya dengan Xiaomi karena apa namanya dia punya kapasitas hampir 120 watt ya, yang apa namanya yang Xiaomi 11T Pro, bahkan Xiaomi 12 aja dia sampai 120 watt. Kemarin saya nonton video Marcus Brownlee, dia bilang ada belum dipublish sama Oppo, tapi Oppo sudah bicara menyediakan adaptor dan adaptornya sampai 240 watt yang bisa ngisi daya baterai 0 sampai 100 dalam waktu 9 menit. Do you believe it? Kalau itu benar ada, I love it. Sebetulnya saya suka karena sehari gini, saat ini kita nggak perlu ketakutan lagi akan ngisi apa isinya. Ya banyak kan orang-orang yang nggak bisa jauh dari colokan, nggak bisa apa namanya harus dekat dengan colokan karena power bank terutama ya, karena takut kehabisan daya segala macam. Nah kalau 9 menit sampai penuh, udah lah ya, tutup mata, apapun terjadi sama baterai ya udah gitu. Seneng aja dapat fitur yang bisa sampai 9 menit gitu. Wow, bahkan Samsung 11T Pro Samsung 11T Pro, Xiaomi 11T Pro bahkan mengklaimnya 17 menit ya, atau ya Xiaomi antara 17 sampai 30 menit. Nah, kalau ini Oppo yang notabene masih di tes dan di trial dan di belum publish itu 9 menit. Mantap. Oke. Lanjut ke masih di sini, kita coba ya trial and error-nya ini apakah benar, apakah super fast charging yang berfungsi dengan kabel yang bukan bawaan dan adaptor yang bukan bawaan. Maaf saya menghilang sebentar. Nah, baik lagi. Oke.
Di Samsung itu di notifikasinya itu ada, sebentar. Di notifikasinya itu ada yang bisa untuk mengetahui berapa persen sampai penuh itu berapa persen sih gitu. Kita coba, berarti saya tinggal berapa? Berarti saya 78%. 78% saat ini di jam 10.48 atau jam 11. 78%. Saya tadi cabut di 6:30 pagi. Oke, sebentar saya clear aja dulu. Oke, kita coba cas. Ini saya ngecas pertama, saya pertama ada pakai kabel asli dan bawaan dari Samsung dengan kepala adaptor Samsung. Oke, kita coba ya. Plug in. Udah. Kita besarkan dulu. Oke. 31 menit. 31 menit sampai dia penuh 100%. Maaf, saya hilang dulu. Saya cabut lagi. Oke. Oh iya, di sini juga ada, lupa saya. Kita coba di sini saja untuk cobaan berikutnya. Saya cabut dulu yang ini. Ini saya banyak banget ke adaptor. Ada adaptor dari Spigen juga. Nah, dulu saya sering banyak pakai Spigen gitu. Bahkan bisa dibilang saya Spigen minded kalau teman-teman bilang. Ya, mostly suka sih sama Spigen. Bentar ya, teman-teman, agak susah. Ya, situ aja ya, bawah aja lah, lebih gampang. Oke, ini saya pakai Anchor dengan ke PowerPoint juga dari Anchor, semua ada produk Anchor. Kita lihat berapa persen data saya sampai penuh. Apakah lebih cepat atau sama? Oke, kita coba ya, kita colok. Beda semenit. Apa karena ini dari 78 atau 79%, terus akhirnya dia 30, kan biasanya kan kalau proses charging itu dari 0 sampai 50, kalau yang saya pakai Spigen punya saya ini untuk iPhone, ada Spigen Power Delivery, saya pakai yang 20 watt. Itu 0 sampai 50 kan untuk iPhone 50% itu 30 menit ya. 30 menit pertama 0 sampai 50%. Nah, memang kalau di atas 70 atau di atas 80, udah 80 ke 100 itu kan memang lebih slow. Nggak fair sih saya membandingin sekarang, tapi nanti ketika ini udah sampai bawah, saya akan coba dua kali lah ya. Misalkan saya habiskan dulu, terus nanti saya cas lagi. Pertama pakai Anchor, kedua pakai pakai yang bawaan gitu. Berapa persen? Ini lumayan sih, masih agak ada. Apakah udah sirkuitnya udah turun? Nggak apa. Maksudnya arusnya udah diperkecil oleh device itu sendiri ya. Oke, berarti super fast charging masih tetap berguna atau biasanya tetap berjalan walaupun nggak pakai yang ori atau bawaan. Kita akan lihat berapa efeknya apa nanti, karena tadi saya hanya berpikir saya tuh ingin menyimpan yang ini, yang bawaan, karena kan teman-teman tahu ya, seri Note kan seri terakhir di Note 20, dan ini kenapa saya milih Note 20 juga karena alasan bahwa
seri Note, ada seri pamungkas dari Samsung, karena dilanjutkan di seri S, digabungkan antara seri S dengan seri Note, digabungkan. Lalu jadilah S22 Ultra dengan S Pen yang penempatannya sama-sama kayak seri Note, gitu ya. Oke, itu yang pertama saya udah unboxing, walaupun saya tidak bisa memberi keterangan lebih jauh. Yang pasti kalau teman-teman mau nyari, coba cari lihat di Shopee. Harganya jatuhnya sedikit lebih murah dari yang satunya. Ini tadi nggak apa-apa karena saya tidak sponsorin ya. Jadi saya bebas saja nyebutin gitu. Jadi dibandingin Tokopedia, karena sorry. Karena ada flash sale gitu, ada flash sale. Kalau nggak ada flash sale di Tokopedia itu harganya di sekitar 120-an, 130 ribuan gitu, dan yang kabel 130 ribuan. Sementara untuk yang yang updaternya itu sekitar 230-an. Tapi itu juga ada diskon sih dari 400.000 sekian. Jadi kalau beli di beberapa bulan lalu mungkin di harga normalnya mereka kita bisa harus ngeluarin uang sampai kurang lebih 800 ribuan lah untuk ini. Kemarin saya hanya ngeluarin totalnya sekitar berapa ya, sekitar 300 ribuan lah. Tuh, hemat hampir setengah ya, hampir setengah dari harga normalnya. Nah, kemarin mereka juga nawarin ke saya kabel Type-C to Type-C yang Thunderbolt. Harganya lumayan, itu nanti aja deh. Kalau emang ini udah worth it, ya ini aja. Kalau enggak ya nanti saya coba itu kalau nanti saya ada rezeki. Karena tadi saya masih pemula, jadi belum ada yang memberikan endorse atau memberikan pinjaman gitu ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi produk dari Anchor yang saya agak tertarik karena kemarin saya maaf, tadi ada telepon dari orang tua saya. Hehe. Ya. Tadi sampai mana ya? Thunderbolt ya kalau saya kabel Thunderbolt. Oke. Nah, tapi tadi sekali lagi saya puji Tuhannya disclaimer saya tadi tidak terbukti ya bahwa kabel dari non bawaan pun masih bisa mendapatkan super fast charging. Cuman sekali lagi ini belum tentu berlaku ya buat perangkat lain atau buat device lain, karena saya sempat ngobrol sama beberapa pihak dan ya penjual segala macam bahwa kayak apa ya, Oppo Find X3 Pro ya, itu kan dia punya super VOOC berapa ya, 65 watt nggak salah. Nah, kalau nggak salah juga 65 wattnya itu Type A to Type C. Kalau ada yang punya Find X3 Pro dan yang saya sebutkan jenis kabelnya kurang tepat, bisa di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Nah, itu dia Type A to Type C. Nah, saya nanya, kan saat ini banyak kabel Type C gitu ya. Apakah dengan Type A-nya diganti Type C dan anggaplah sama gitu ya, 65 watt Type C to Type C. Apakah super fast charging yang bekerja? Menurut mereka tidak. Saya nggak tahu benar atau enggak, karena saya nggak punya produknya. Menurut mereka tidak. Mereka akan istilahnya baru akan bekerja dengan kabel bawaan. Jika tidak akan terlalu pengaruh gitu menurut mereka. Jadi kalau Samsung dengan dengan kabel Anchor Powerline 3 dan adaptornya masih jalan untuk super fast chargingnya, ya puji Tuhan saya nggak disclaimer untuk membelinya gitu. Oke, lalu saya kemarin dapat update, mungkin semua juga udah dapat update ya untuk One UI 4.1 untuk device lama yang support Android 12 dengan One UI yang tadinya udah 4.0, sekarang dapat 4.1. Semalam saya coba otak-atik di bagian baterai
dan baterai and device care atau baterai dan kesehatan perangkat gitu ya. Di situ kan di bagian RAM kita dapat tuh RAM virtual, ya kan, ada 2 GB, ada 4, ada 6 atau 6 dan 8, karena mungkin HP Samsung Galaxy Note ini kan 8 GB bawaannya, berarti mungkin dikali 2, jadi maksimalnya tetap 8 juga gitu. Saya nyoba yang 8 dan ada sedikit panas di layar. Kalau sekarang sih udah nggak terlalu ya, cuman apakah karena lagi proses perpindahan dari menambahkan virtual RAM itu gitu. Kalau ada yang tahu apakah saat teman-teman mengotak-atik atau bermain-main dengan itu, dan misalkan dari 2 ke 4 ke 6 atau ke 8, atau bahkan yang misalkan yang pakai RAM 12 gitu ya, kayak Samsung Galaxy S22 Ultra ada yang 12, terus Samsung Galaxy S21 series juga ada yang 12 GB RAM-nya, atau pakai Note 20 Ultra yang 12 GB RAM. Ketika dapat virtual RAM di One UI 4.1 atau Android 12, apakah ada gejala heat atau panas di bagian layar atas, khususnya di bagian, nggak tahu, saya pikir itu kami di bagian ini ya, antena dan bagian earpiece kamera atas itu, apakah di situ panas atau tidak. Kalau memang ada, boleh sharing dengan saya di kolom komentar, atau nanti bisa masuk ke sosial media saya. Sementara itu saya nggak banyak hari ini, hanya unboxing aja. Senang ya, unboxing itu enak loh gitu. Mudah-mudahan nanti saya bisa unboxing. Cuman satu terakhir sebelum saya cabut, untuk teman-teman non disabilitas dan sahabat, tadi saya mau bilang sahabat ya, untuk sahabat-sahabat dimanapun ya, berarti dua-duanya ya, disabilitas dan non disabilitas, atau pihak-pihak Samsung atau sahabat-sahabat yang punya koneksi ke Samsung, boleh nggak sih saya dikasih tahu atau diinfokan gitu ya, diinformasikan kan aplikasi-aplikasi bawaan Samsung ini kan sangat banyak banget gitu, sangat-sangat banyak dan beraneka ragam. Apakah saya bisa diinformasikan untuk aplikasi-aplikasi yang boleh saya uninstall atau saya bisa uninstall dan tidak mengganggu dari sistematis atau kinerja dari handphone ini? Kalau memang ada yang tahu, ada yang pernah menginstal beberapa aplikasi atau banyak aplikasi bawaan yang mungkin bekerjanya di background, karena banyak sekali yang terjadi di background. Kalau di iOS kita bisa ngatur, kita nggak bisa ngasih izin untuk aplikasi-aplikasi bawaan maupun yang kita download dari App Store itu untuk bekerja di belakang layar gitu. Jadi kita bisa ngatur itu. Kalau di Samsung saya belum terlalu paham karena masih baru sebulan inilah, dan saya menikmati betul bermain-main dengan Samsung ini. Ya, semoga saya masih bisa menambah. Saya pengen sih nambah device. Ya, ini curhat ya sekalian. Saya ingin nambah device, saya ingin ya istilahnya, walaupun saya masih beli sendiri, nggak apa-apa lah ya. Sekalian siapa tahu ada yang mau endorsein saya, siapa ada yang mau support dan sponsorin saya. Saya pengen beli tablet. Dua sih yang saya kepikiran saya. Saya bukan pengen, kalau bicara pengen, ya pasti pengennya S8, Samsung S8. Nggak usah yang Ultra, karena Ultra tuh overkill buat saya. Takut banyak nggak berfungsi di saya. Jadi S8 Plus aja deh cukup.
teman, kalau bicaranya sesuai dengan kebutuhan, nah kan antara will, antara kepengenan dan kebutuhan kan selalu bertabrakan ya. Tapi kalau bicara kebutuhan, Xiaomi Pad 5 atau Huawei MyPad 11 itu cukuplah buat saya. Huawei sih lebih tertarik karena pengen nyoba galeri sama G-Space. Itu sih pengen nyobain itu. Kemarin saya nyobain di Huawei Store di Kelapa Gading, MKG, minggu lalu kalau nggak salah. Itu enak, maksudnya ya Huawei P50 Pro juga oke sih. Oke banget, cuman ya kalau Huawei P50 Pro kan masih tinggi ya, masih di atas 11-an. Huawei MyPad 11 juga lumayan sih harganya. Dia RAM ada 2, ada storage 6128 sama 6256. Wi-Fi only kalau nggak salah. Ya Wi-Fi only, tapi bisa ditambah micro SD ini untuk storage. Dia di angka 8 something, 8, sekian. Kalau Xiaomi Pad 5 kan angka 4 besar, 5 awal ya, 5-an lah, gitu, 6256 kalau nggak salah. Sama-sama AMOLED layarnya, beda dikit lah paling, nits-nya, brightness-nya dong beda. Tapi ya, let's see lah, kita lihat apakah saya bisa membelinya. Mudah-mudahan sih bisa. Pengen untuk menggantikan iPad Air 2 saya yang udah berapa tahun itu, 6 atau 7 tahun, yang udah mulai ngos-ngosan untuk mengerjakan tugasnya gitu. Oke. Saya pikir segitu dulu. Ini hanya video unboxing. Semoga nanti bisa lebih banyak lagi produk-produk yang bisa di-unboxing. Sebentar saya rapihkan dulu lagi. Saya belum rapihin teman-teman, maaf ya. Rapihkan dulu. Dan ini juga saya mohon maaf, saya belum punya. Berarti salah dong. Shit. Sorry. Maaf, kasar. Apalah, kan ada copot ya sudah. Kita balikin aja. Ya begini. Ya, ini saya membereskan sendiri. Jadi kalau kurang maksimal, ya mohon maaf. Oke, ini dia produknya. Tadi yang saya sudah unboxing, yang saya sudah buka. Kelihatan dia. Ada, ini dia produknya. Ada kabel dan adaptor dari Anker. Semoga ini bisa berguna buat sahabat-sahabat semua. Bahwa kalau mau beli di Anker Official Store. Ya, ada, saya nggak akan bisa, saya belum bisa naruh link, tapi teman-teman bisa nyari lah di mana namanya, di entah di Topet maupun di Shopee itu ada kok, ada dua-duanya di sana ya. Teman bisa cari di sana, teman-teman bisa beli. Tunggu compare aja dulu di dua tempat itu, teman-teman compare, teman-teman tanya ke salesnya, ke penjualnya. Kalau di Shopee, kalau ada flash sale, pakai flash sale-nya. Gitu. Lumayan kok. Oke, pamit. Sampai ketemu di video-video berikutnya dan di video unboxing berikutnya. Sampai ketemu.